Cita-cita Aprilia untuk membuat tim full Italia nampaknya bukan sekedar impian semata. 3 pembalap sudah hampir bisa dikatakan sah menjalin kontak dan kontrak dengan Aprilia. Dan kejutan datang bukan dari Nicolo Bulega yang sudah semakin dekat dengan VR46, namun Luca Marini yang dikabarkan menjadi bagian dari Trackhouse dengan menggantikan posisi Raul Fernandez. Sebuah kejutan di mana kini Aprilia punya juara dunia di dalam Pecco, punya penantang juara dunia saat ini di BSC dan pembalap bertalenta Bastianini, dan juga pembalap dengan pengetahuan teknik handal Luca Marini. Di mana arah pengembangan akan menjadi Italia sentris dan bisa jadi dengan sering berlatih bersama di akademi akan semakin melekatkan performa Aprilia. Gokil sih, tapi benarkah? Dan juga ada Acosta yang dianggap seperti Casey Stoner era modern. Masa sih? Dan juga ada karena kecerobohan kemarin, Aprilia akan menghukum lebih Jorge Martin. Tapi dihukum apa dan mengapa? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Bursa pembalap MotoGP 2027 mulai memperlihatkan arah yang semakin jelas. Salah satu proyek yang paling menarik perhatian adalah ambisi Aprilia membangun identitas full Italia. Setelah keberhasilan Marco Bezzecchi bersama motor RSGP dan rumor kuat mengenai kedatangan Pecco Bagnaia ke tim pabrikan, kini muncul perkembangan baru. Luca Marini disebut akan bergabung dengan Trackhouse Aprilia. Jika skenario ini benar terjadi, maka Aprilia praktis sedang menyusun struktur yang sangat kental dengan nuansa Italia, baik di tim utama maupun satelitnya. Pergerakan ini sekaligus menjadi pukulan besar bagi Jack Miller. Pembalap Australia itu sebelumnya masih berharap Trackhouse menjadi pintu terakhir untuk mempertahankan karirnya di MotoGP setelah masa depannya di Pramac Yamaha semakin tidak pasti. Namun Trackhouse dikabarkan sudah mengunci susunan pembalap 2027 dengan Enea Bastianini dan Luca Marini. Artinya, peluang Miller untuk tetap berada di grid utama nyaris tertutup sepenuhnya. MotoGP sekali lagi menunjukkan betapa cepatnya situasi berubah ketika kontrak mulai habis dan tim-tim memprioritaskan proyek jangka panjang. Bagi Aprilia, kedatangan Marini ke Trackhouse bukan sekedar soal mengisi kursi kosong. Marini dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan pengembangan motor yang sangat baik, sesuatu yang sangat dihargai di pedok. Honda sendiri sebelumnya memanfaatkannya sebagai sosok penting dalam pengembangan RC213V. Dengan menempatkan Marini di Trackhouse bersama Bastianini, Aprilia tidak hanya mendapatkan 2 pembalap Italia, tapi juga 2 rider yang berpengalaman membangun proyek teknis. Ini memperkuat kesan bahwa Aprilia ingin menciptakan ekosistem balap yang sepenuhnya beraroma Italia. Motor Italia, pembalap Italia, dan arah pengembangan yang juga dipimpin oleh orang-orang Italia. Sementara itu di tim pabrikan, nama Marco Bezzecchi dan Pecco Bagnaia terus dikaitkan sebagai duet utama masa depan Aprilia. Dengan begitu, maka proyek Noale akan berubah menjadi salah satu susunan paling nasionalistis di grid MotoGP modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati memang identik dengan dominasi Italia, tapi Aprilia tampaknya ingin mengambil identitas itu secara lebih ekstrim. Bukan hanya motor Italia yang menang, melainkan seluruh struktur pembalapnya juga berasal dari Italia. Konsekuensi dari pergerakan ini sangat besar bagi pasar pembalap. Luca Marini yang semula diperkirakan akan kesulitan mencari tempat setelah posisinya di Honda terancam oleh masuknya David Alonso, kini justru mendapatkan jalur baru bersama Aprilia. Sebaliknya, Jack Miller menjadi korban paling nyata dari perubahan arah ini. Tanpa kursi di Trackhouse, pilihan realistisnya kemungkinan hanya tersisa di Superbike, terutama jika Ducati membuka tempat jika promosi Nicolo Bulega ke MotoGP. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang siapa yang kehilangan kursi dan siapa yang mendapatkan tempat baru. Ini tentang bagaimana Aprilia mulai membangun proyek besar dengan identitas yang sangat jelas. Jika Bezzecchi, Bagnaia, Marini, dan Bastianini benar-benar berada dalam orbit Aprilia pada 2027, maka MotoGP akan memiliki satu proyek terasa seperti tim nasional Italia di atas lintasan. Dan di tengah dominasi Ducati beberapa musim terakhir, Aprilia tampaknya ingin menantang bukan hanya dari sisi performa, tapi juga dari sisi simbol dan identitas olahraga Italia itu sendiri.
Berita kedua, di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depan Pedro Acosta, muncul satu pernyataan yang langsung mengguncang pedok MotoGP. Bukan karena datang dari penggemar atau media, melainkan dari Jorge Lorenzo. Juara dunia 3 kali itu pernah bertarung melawan legenda terbaik era modern. Menurut Lorenzo, situasi yang sedang dialami Acosta saat ini mengingatkan pada Casey Stoner pada tahun 2007. Sebuah perbandingan yang sangat besar. Mengingat Stoner bukan sekedar juara dunia, melainkan pembalap yang mampu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, membawa Ducati yang sulit dikendarai menjadi motor juara dunia. Sudut pandang ini menarik karena kemiripan yang mulai terlihat semakin banyak. Pada 2007, hampir tidak ada pembalap yang mampu mengeksplorasi potensi Ducati selain Stoner. Motor tersebut terkenal liar, sulit dikendalikan, dan membuat banyak rider kesulitan menemukan kecepatan. Namun Stoner justru mampu mengubah kelemahan itu menjadi senjata mematikan. Lorenzo melihat gejala yang sama pada Acosta di KTM saat ini. Ketika sebagian besar pembalap KTM masih berjuang mencari konsistensi, Acosta berulang kali mampu membawa motor Austria itu bertarung di posisi depan, bahkan melawan paket yang secara teoritis lebih kompetitif. Yang membuat perbandingan ini semakin relevan adalah cara Acosta meraih hasilnya. Ini bukan pembalap yang sekedar memanfaatkan motor terbaik di grid, justru sebaliknya. Sebagian besar performa luar biasanya lahir dari kemampuan menutupi kelemahan motor. Berkali-kali Acosta harus mengendarai KTM di luar batas normal hanya untuk tetap berada di pertarungan podium. Situasi itu mengingatkan banyak orang pada Stoner yang dahulu sering terlihat melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh pembalap Ducati lainnya. Ketika satu pembalap mampu menghasilkan performa yang tidak bisa direplikasi rekan satu tim maupun rider lain dengan motor yang sama, biasanya itu menjadi tanda hadirnya talenta spesial. Ruben Saus bahkan menilai penderitaan yang dialami Acosta saat ini justru membentuk dirinya menjadi pembalap yang lebih komplit. Dia harus belajar mengelola ban, memahami keterbatasan motor, mengontrol resiko, sekaligus tetap menjaga kecepatan. Dalam banyak kesempatan, Acosta tidak memiliki kemewahan untuk melakukan kesalahan kecil. Jika Stoner ditempa oleh Ducati generasi awal yang ekstrim, maka Acosta sedang ditempa oleh KTM yang masih berusaha mengejar Ducati dan Aprilia. Proses itu memang menyakitkan, tapi bisa menjadi modal yang sangat berharga ketika suatu saat dia mendapatkan motor yang benar-benar kompetitif. Namun, apakah Acosta sudah setara dengan Stoner? Untuk saat ini jawabannya belum. Stoner memiliki sesuatu yang belum dimiliki Acosta, gelar juara dunia MotoGP dan kemampuan membuktikan dirinya sepanjang satu musim penuh. Akan tetapi, jika yang dibandingkan adalah dampak individu terhadap performa motor, maka argumen Lorenzo cukup kuat. Saat ini, Acosta terlihat sebagai satu-satunya pembalap yang mampu secara konsisten mengekstrak potensi maksimum dari KTM. Persis seperti yang dilakukan Stoner pada Ducati hampir 2 dekade lalu. Karena itu, pertanyaan besar bukan lagi apakah Acosta memiliki bakat setingkat Stoner, melainkan kapan dia akan mendapatkan motor yang memungkinkan bakat tersebut berkembang sepenuhnya. Jika kepindahan ke Ducati benar terjadi tahun depan, MotoGP mungkin akan mendapatkan jawaban yang selama ini ditunggu. Sebab jika Pedro Acosta mampu melakukan semua ini dengan motor yang belum menjadi tolak ukur, maka banyak orang mulai percaya ketika dia akhirnya duduk di atas motor terbaik, dunia MotoGP bisa kembali menyaksikan fenomena yang terakhir kali diperlihatkan oleh Casey Stoner. Dan itulah alasan mengapa perbandingan ini semakin sulit untuk diabaikan. Berita ketiga, Grand Prix Hungaria bukan hanya meninggalkan kerugian besar bagi Aprilia di klasemen MotoGP 2026. Lebih dari itu, balapan di Balaton Park mungkin menjadi titik balik dalam hubungan antara Jorge Martin dan manajemen Aprilia. Untuk pertama kalinya, petinggi tertinggi pabrikan asal Noale itu secara terbuka mengkritik sang juara dunia dengan nada yang sangat keras. Bahkan menyiratkan bahwa hukuman resmi dari Race Direction belum cukup untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Kekacauan bermula beberapa detik setelah lampu start padam. Saat memasuki tikungan 1, Martin kehilangan kendali ketika melakukan pengereman agresif di jalur dalam. Akibatnya, pembalap Spanyol itu memicu tabrakan beruntun yang menyeret Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, hingga Fabio Di Gia. Dalam satu momen saja, Aprilia hampir kehilangan seluruh kekuatan utamanya di balapan tersebut. Ironisnya, korban terbesar justru datang dari kubunya sendiri. Bezzecchi yang sedang memimpin klasemen kejuaraan harus tersingkir. Sementara Raul Fernandez yang sedang berada dalam performa terbaik musim ini juga menjadi korban. Secara resmi, Martin memang hanya menerima hukuman double long lap penalty di balapan berikutnya. Namun reaksi CEO Aprilia Massimo Rivola menunjukkan bahwa di mata tim, hukuman tersebut jauh dari cukup.
Rivola secara terang-terangan menyebutkan kesalahan itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang juara dunia. Pernyataan tersebut sangat menarik karena biasanya petinggi tim akan berusaha melindungi pembalapnya di depan publik. Kali ini justru sebaliknya. Rivola tidak hanya mengakui bahwa Martin bersalah 100%, tapi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan keberatan jika steward menjatuhkan sanksi yang jauh lebih berat. Nada bicara Rivola mengindikasikan bahwa persoalan bukan sekadar hasil balapan yang hilang. Aprilia merasa Martin telah membahayakan seluruh proyek mereka. Di saat tim sedang memimpin perebutan gelar bersama BSSI dan memiliki peluang besar memperlebar keunggulan di klasemen konstruktor, satu kesalahan Martin justru menghancurkan akhir pekan mereka dalam hitungan detik. Bahkan Rivola secara khusus menyatakan bahwa dirinya lebih khawatir terhadap kondisi para pembalap yang terlibat dibandingkan membahas hasil balapan. Bagi manajemen Aprilia, ini bukan lagi soal agresivitas pembalap, melainkan soal tanggung jawab seorang juara dunia. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah fakta bahwa ini bukan pertama kalinya Martin terlibat insiden besar di lap pembuka. Dalam beberapa musim terakhir, reputasi Martin sebagai pembalap ultra agresif memang sering menghasilkan aksi spektakuler, tapi juga memunculkan resiko besar. Ketika insiden serupa terus berulang, kesabaran tim lambat laun mulai menipis. Apalagi saat rival utama seperti Marc Marquez berhasil memanfaatkan kekacauan tersebut dan memangkas selisih poin secara signifikan. Kesalahan Martin bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mengancam peluang Aprilia mempertahankan kendali dalam perebutan gelar juara dunia. Karena itu, hukuman sesungguhnya mungkin tidak datang dari race direction, melainkan dari dalam garasi Aprilia sendiri. Tidak dalam bentuk penalti tambahan, tapi melalui evaluasi yang jauh lebih ketat terhadap pendekatan balap Martin dalam sisa musim ini. Pesan Rivola sangat jelas, bakat dan kecepatan saja tidak cukup. Jika ingin menjadi pemimpin proyek Aprilia dan kembali merebut gelar juara dunia, Martin harus menunjukkan kedewasaan yang lebih besar. Sebab, setelah insiden di Hungaria, kesannya bukan lagi bahwa Aprilia sedang membela Jorge Martin, tapi justru sebaliknya. Aprilia tampaknya mulai memberi peringatan keras kepada juara dunia bahwa kesalahan seperti ini tidak akan terus ditoleransi.